Shalom. Shalom. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau kami diberikan kepercayaan untuk bisa melayani di Basilea Menteng. Dan kami percaya apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami kiranya boleh menjadi kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita sama-sama buka hati kita datang pada Tuhan dan kita masuk dalam doa sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita. Mari kita satukan hati dan berdoa saat ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih-Mu, untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami, supaya kami dimampukan untuk bisa melayani Tuhan, membawa setiap jemaat masuk dalam hadirat Tuhan, dan biarlah pujian penyembahan, doa kami semuanya menjadi ukupan yang harum di atas tata-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dan mari kita sama-sama menaikkan ucapan syukur kita, bagi-Mu pujian. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagi-Mu pujian, haleluya. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesusku. Tiada yang seperti-Mu, Yesusku. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Mari sembah Dia. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Kau layak untuk dipuji. Haleluya. Terima kasih
atas segala sesuatu. Engkau tetap Tuhan yang berdaulat. Engkau tetap Tuhan yang luar biasa. Engkau tetap Tuhan yang patut untuk disanjung. Dan Engkaulah Tuhan segala-galanya bagi kami. Mari Tuhan, Engkau yang beracara di atas hidup kami masing-masing. Kalau kami bisa diberi kesempatan untuk bisa memuji, menyembah, berdoa, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Karena anugerah-Mu kami ada. Kami bersyukur karena waktu-waktu Tuhan itu selalu tepat dan selalu yang terbaik bagi kami. Melalui apapun, Tuhan sedang mengajar kami untuk kami bersandar kepada Tuhan. Kami mengalami pengalaman yang luar biasa dibawa dalam lembah kekelaman, tapi Engkau tetap membuktikan diri-Mu berkuasa di atas apapun. Kami mengucap syukur. Ini persembahan pujian yang kami bawa kepadamu ya Tuhan. Mari ya Tuhan, biarlah ini boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi setiap orang yang mendengarkannya, yang bersama kami juga sama-sama menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Hati kami rindu akan Engkau, waktu-Mu yang terbaik bagi kami ya Tuhan di atas segala sesuatunya. Kami berterima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebab waktu-Mu yang terbaik ya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi kita katakan kepada Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi kita katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Satu kali lagi katakan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar, waktu Tuhan ya yang terbaik. Yes. Dan biar pada saat ini kita mau sama-sama terus masuk di dalam waktu-waktu bersama dengan Tuhan, mengetahui ada kepastian. Yes. Dalam perjalanan kita bersama Tuhan, ada kemenangan. Melalui lembah apapun, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Yes. Biarlah kita terus mau memiliki hati yang terus mengucap syukur karena kasih-Nya, dan terus bersyukur karena Dia baik dalam kehidupan setiap pribadi kita. Kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan tahun lalu, yes, bahkan di tahun yang baru ini. Amen. Bagi setiap keluarga kami, dan kami juga percaya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian.
biarlah kita terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, thank you buat Caca, Sharon. Ya, mereka kembali lakukan tugas tanggung jawab mereka, dan saat ini mari kita satukan hati terus. Kita mau sama-sama terus memuji, menyembah Tuhan. Seperti pujian tadi, segala sesuatu ada waktunya, dan memang benar Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. He makes all things beautiful in His time. Dan melalui itu kita bisa menyadari kita ada karena kemurahan Tuhan. Mari kita satukan hati memuji Tuhan melalui pujian ini yang menjadi kesukaan buat kami berdua, buat keluarga besar Mr. Andri, dan juga waktu kami studi. Pujian inilah yang menguatkan kami untuk terus mengarahkan hati pikiran kami kepada Tuhan, karena kami ada karena kemurahan Tuhan. Mari kita katakan pujian ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari lebih dari lebih dari maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari biar pada saat ini kita tundukkan hati kita dan mari bawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan lebih lagi. Ini mengucap syukur padamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau baik ya bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
seperti pujian ini, oleh karena kemurahan Tuhan, apa yang Tuhan izinkan terjadi bisa disaksikan mungkin oleh Pastor Andri, silakan ya. Baik, mungkin seperti yang Bapak Ibu Saudara dengar atau ketahui, memang kami satu keluarga ya. Jadi bersama anak-anak mengalami yang namanya kita semua terpapar gitu oleh COVID. Tapi satu hal tetap di tengah-tengah situasi seperti itu ada kesaksian-kesaksian besar gitu ya terjadi. Dan memang awal-awal agak was-was dalam arti ketika kami berdua harus lebih dulu masuk ke rumah sakit, meninggalkan anak-anak yang juga terpapar COVID gitu ya. Jadi ada kepikiran lah gitu. Tapi bersyukur karena Tuhan taruh orang-orang, saudara-saudara, keluarga, juga jemaat Tuhan yang begitu memperhatikan semuanya sehingga ketika itu terjadi mereka juga berusaha menenangkan dalam arti jangan khawatir, semua nanti anak-anak juga diperhatikan ketika kita di rumah sakit dan semuanya. Dan itu juga adalah berkat Tuhan gitu ya. Dan bahkan satu hal yang saya boleh saksikan ketika ada di rumah sakit juga melihat segala sesuatu yang ada di sana, di dalam kesendirian, di dalam segala yang kita dengar. Itu kalau masuk ke rumah sakit tuh nggak pernah ada yang tahu apakah bisa keluar atau memang tinggal terus di sana, bahkan mungkin untuk berakhir di sana. Tapi satu hal memang pertolongan Tuhan itu luar biasa ketika kita justru mengarahkan hati kita, mata kita kepada Tuhan ya. Karena di sana memang tidak ada siapa-siapa, justru waktu untuk Tuhan itu lebih banyak gitu. Jadi itu kesempatan, satu hal yang positif ketika ada di dalam. Jadi waktu-waktu itu kita gunakan untuk merenungkan firman Tuhan secara pribadi, naikkan pujian, penyembahan buat Tuhan, dan juga dengar khotbah-khotbah melalui YouTube dan sebagainya. Itu menguatkan. Dan memang satu hal, hati yang gembira adalah obat, itu betul ya. Jadi kebetulan nanti istri saya juga bisa saksikan gimana justru di tengah-tengah situasi seperti itu orang-orang yang nggak tahu menghubungi ya dan minta didoakan ya. Itu aja mungkin yang saya bisa saksikan, mungkin bisa dilanjutkan ya. Iya, jadi memang tidak pernah kami duga atau kami sangka, tetapi tahun lalu itu Desember sebelum Natal ya, tanggal 22 kami harus masuk rumah sakit gitu. Dan itu juga benar-benar satu hal yang sangat mengejutkan lah buat kami. Khususnya waktu malam kami harus tinggalkan anak-anak gitu. Karena kami semua sudah tidur, tapi ketika didaulat untuk bisa segera datang ke rumah sakit, mau tidak mau kami ikuti gitu. Dan ya jadi jelas semuanya nggak siap gitu. Saya sendiri nggak siap, suami ya, usia, iya ya. Dan juga anak-anak juga. Dokter waktu itu jujur saya secara pribadi, waktu anak-anak tanya kapan keluar, biasanya kan kita tahu ya, ini nggak tahu. Dan cuma bisa menguatkan mereka adalah mengatakan terus berdoa. Jadi kami bersyukur karena mereka dibekali iman dari sejak kecil untuk mengandalkan Tuhan. Jadi ya waktu berpisah memang sempat nangis ya, tapi kami saling nguatin dan nanti bisa hubungan gitu. Walaupun jujur sebenarnya di dalam hati saya nggak tahu ke depannya seperti apa, cuma satu kepastian aja, ada Tuhan yang menolong kami semua gitu. Karena berpisahnya dengan satu ketidakpastian itu benar-benar sesuatu yang nggak enak lah. Dan pada saat itu saya bersyukur karena keluarga mendorong gitu untuk segera ke rumah sakit, karena ternyata begitu tiba di rumah sakit tunggu 1 jam dan akhirnya masuk di IGD itu kondisi saya memang merosot turun terus begitu, trombositnya, tekanan darahnya dan segala sesuatunya. Dan sebenarnya saya agak sesak nafas ya, cuma saya mencoba kuat dan nggak mau tergantung dengan alat-alat yang ada.
dan terus mencoba untuk supaya memandang Tuhan gitu. Dan kekuatan saya adalah kalau bisa lihat ngeliat di WA gitu ya, orang-orang yang mendoakan, orang-orang yang tahu dan mendoakan gitu. Dan bersyukur juga, terima kasih untuk doanya yang dinaikkan oleh Bapak Ibu Saudara semua di Basilia Menteng ya, juga di Kelapa Gading dan di Christ Cathedral dan Jembatan 5 juga kami mengucap syukur semua, benar-benar Tuhan yang menolong. Dan ketika harus di satu rumah sakit tapi kamarnya berpisah dan nggak bisa saling hubungan satu dengan yang lain, jadi bisanya lewat kontaknya lewat WA call atau video call. Dan ketika tahu anak-anak juga masuk ke rumah sakit keesokan harinya, dan itu membuat saya agak down gitu sebenarnya. Cuma saya bersyukur Tuhan juga selalu kasih hikmat kepada Pastor Andri dan menguatkan saya. Jadi saya selama 3 hari sebenarnya benar-benar terbaring, nggak bisa bangun. Cuma ada kata-kata Tuhan yang memerintahkan saya untuk bangkit gitu dan buka jendela, karena saya kalau sakit biasanya memang nggak mau buka jendela gitu, maunya agak gelap gitu ya. Saya buka jendelanya dan waktu Tuhan perintahkan untuk lihat gitu sekeliling, waktu mata saya melihat gunung gitu, gunung sekeliling dari rumah sakit itu kayak dikelilingi oleh gunung-gunung dan pepohonan dan semua hal yang indah yang ya selalu ada pastinya di situ, tapi mata saya nggak melihat itu semua. Dan Tuhan bilang lihat, dan apa yang kamu lihat itu tuliskan, dan kamu tahu apa ini. Dan itu Mazmur yang dibaca, kalau sering membaca firman Tuhan itu semua ayat itu seperti berlompatan di kepala dan mulai menguatkan ya. Dan terutama kata-kata Mazmurnya Daud yang mengatakan dia adalah gunung batu, dialah perisai dalam kekuatan, ya, menjadi kekuatan buat kita semua, dan seperti kubu, dialah kubu perlindungan pertahanan kita ketika kita lemah. Dia ada, dia terus menjaga, mengelilingi dan memastikan bahwa dia nyata, dia ada. Dia pada saat itu berbicara bahwa seperti gunung yang mungkin kamu nggak pernah lihat karena mungkin polusi ya, tetapi pada saat itu setelah hujan lebat dan Tuhan izinkan itu terlihat semuanya, itu Tuhan hanya ingin menyatakan dia ada. Dan di saat yang sama Tuhan kirim orang-orang untuk telepon untuk minta didoakan. Orang yang minta didoakan tidak tahu kalau saya di rumah sakit dan terbaring sakit. Jadi saya terbiasa sejak Tuhan panggil masuk dalam pelayanan itu untuk melakukan pelayanan gitu, jadi nggak pernah menolak. Jadi saya doakan, dan setiap kali mendoakan gitu seperti ada kuasa yang masuk gitu dan rilis gitu keluar dari tubuh saya, dan saya tahu itu Tuhan sendiri. Dan besokannya orangnya telepon kalau mereka sembuh. Saya sempat diskusi sama Pastor Andri lewat telepon. Orang-orang yang telepon itu sembuh ya, kita tapi masih di sini. Pastor Andri bilang sabar aja, dan Pastor Andri kasih tugas saya untuk menyampaikan waktu itu ya, Pastor Andri akan menyampaikan pesan menutup tahun. Saya diminta untuk siapkan diri, memberikan kekuatan untuk di awal tahun, dan itu benar-benar sebenarnya dalam posisi benar-benar lemah gitu. Pastor Andri pastinya tahu itu gitu. Kalau di hadapan anak-anak, kalau lagi video call saya harus kelihatan kuat gitu, dan kalau mereka tanya mami oke, mami I'm okay gitu. Tapi habis itunya saya capek gitu, lemes dan semuanya ya, karena benar-benar kayak badan sakit, kepalanya sakit dan semuanya ya. Tubuh ini kayaknya nggak benar-benar lemah dan nggak bisa kita kontrol gitu seolah-olah. Tapi satu yang pasti, ketika Tuhan bilang tuliskan semua yang kamu lihat, dan dia perdengarkan musik-musik itu untuk menguatkan. Jadi entah saya dengar melodinya, lalu saya harus cari itu lagu apa gitu, dan itu yang saya share menjadi Journal with God ke beberapa orang. Dimulai sebenarnya menguatkan anak-anak, menguatkan kami gitu berempat, dan menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kami sampai saat ini gitu. Jadi semua karena Tuhan. Yes. Dan kalau flashback gitu, itu benar-benar luar biasa, mengajar kita bagaimana sih untuk bisa memiliki
doa yang benar-benar berkenan dijawab oleh Tuhan, dan Tuhan taruhkan beberapa hal, tetapi mungkin kita akan bagi 2 poin aja ya melalui ini. Jadi satu dari Pastor Andri yang akan menyampaikannya. Jadi seperti apa sih ketika kita berdoa seperti saat ini, doa yang seperti apa yang berkenan kepada Tuhan? Yang pertama adalah doa yang selaras dengan kehendak Tuhan, seperti dalam Yohanes 15 ayat 7. Nanti Pastor Andri akan sharingkan secara singkat. Saya bacakan dulu. Firman-Nya berkata bahwa jika kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal dalam kita, maka minta apa saja yang kita kehendaki, maka kita akan menerimanya. Ya, itu Pastor Andri bisa sharingkan ya. Ya, dengar ayat itu tentunya kita boleh dibilang, wah, pengharapannya besar sekali ya. Jadi selalu kita pikir apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, pasti itu akan terjadi. Sebenarnya ketika berdoa itu bukan keinginan kita secara pribadi itu yang harus terjadi, tetapi di dalam doa itu yang paling tepat adalah ketika kehendak Tuhan itu yang terjadi. Banyak contoh di dalam Alkitab, salah satunya Tuhan Yesus sendiri ketika di Taman Getsemani, ketika dia berdoa, dia meminta sesuatu, kalau boleh lalukan cawan ini, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Begitu juga doa Bapa kami yang diajarkan kepada kita. Di sana dikatakan, jadilah kehendakmu ya di bumi seperti di surga. Ternyata di dalam doa-doa itu yang sesungguhnya harus terjadi adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Jadi kita mungkin jadi bertanya, jadi apa gunanya kita berdoa? Justru ketika berdoa itulah hati kita itu boleh dibilang di tune in gitu ya. Jadi diselaraskan dengan kehendak Tuhan, dan disitulah terjadi apa yang Tuhan mau. Dan kita bisa lihat salah satu contohnya Abraham ketika tawar-menawar soal Sodom dan Gomora. Ketika mulai dari satu angka dia turun terus, Tuhan bilang, iya oke, kalau segitu ada, aku tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Turun lagi sampai 10. Dan akhirnya Abraham menyadari bahwa kehendak Tuhan yang harus terjadi. Jadi kita memang boleh meminta sesuatu, kita boleh menyatakan kehendak kita, rencana kita, tapi biarlah kita belajar dari semua yang tadi kita lihat contoh-contoh itu. Ternyata Tuhan mau justru ketika kita berdoa, hidup kita diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Maka apa yang disatakan tadi itu baru terjadi ya. Ketika kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, semuanya itu menjadi selaras, dan apapun yang kita minta pasti bukan kehendak kita sendiri, tetapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, itu aja. Puji nama Tuhan. Dan bicara tentang sesuai dengan kehendak Tuhan, sudah pasti saya ingin tambahkan aja dari poin 1 ini, ya sudah pasti sesuai juga dengan firman Tuhan. Kalau kita ingat Mazmur 1 ayat 1 dan 2 itu mengatakan orang yang hidup benar itu pasti orangnya sesuai gitu ya dengan tata aturan daripada firman Tuhan, dan disebut makanya sebagai orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena selain seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, mereka pasti kesukaannya memang mempelajari atau merenungkan firman Tuhan. Jadi mengikuti kehendak Tuhan itu otomatis akan terjadi ketika orang tinggal, seperti tadi di Yohanes 15, tinggal di dalam Tuhan. Rahasianya tinggal dalam Tuhan, bersekutu, bergaul, pasti akan mengerti bagaimana kehendak Tuhan, dan terus selaras hidupnya, seperti tadi Pastor Andri katakan, selaras dengan yang maunya Tuhan, karena dia selalu merenungkan firman Tuhan. Jadi pastinya sesuai dengan firman Tuhan, tidak bertolak belakang gitu dengan firman Tuhan. Nah, jadi kita belajar bahwa untuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, paling tidak seperti akar pohon itu, yang menarik adalah karena saya mempelajarinya gitu ya. Jadi jenis pohon tertentu yang ditanam di padang gurun misalnya, di tempat-tempat panas,
itu tetap bisa bertumbuh. Kita mungkin bertanya-tanya kenapa ya bisa bertumbuh kalau diibaratkan dengan manusia gitu. Kita kan sering seperti tadi, kok doa saya tidak dijawab. Tapi ada juga tidak semua yang seperti itu. Semua kebanyakan sebagian besar itu adalah karena bangun hubungan ya. Jadi karena dia dikasihi oleh Tuhan, dia sadar betapa besarnya kasih Tuhan bagi dia, dia mau membalas cintanya Tuhan sehingga mereka bergaul intim gitu, bergaul karib dengan Tuhan. Nah, seolah-olah seperti tadi, jadi ibaratnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tapi bagaimana dengan orang yang mengalami kesulitan-kesulitan? Katakanlah seperti pohon yang di padang gurun gitu ya, di tempat yang sulit, tapi tetap tumbuh. Rahasianya apa? Ternyata ketika belajar itu, pohon itu, tanaman itu bisa sense something gitu, khususnya bagi saya gitu ya, bisa mendengar suara di mana air itu mengalir gitu. Jadi akarnya itu akan ke sana, akarnya itu akan cari terus gitu, cari sampai kedalaman gitu, dan itu akan bergerak. Rupanya diizinkan di situasi sulit itu sebenarnya untuk melatih kita bertumbuh, mencari pribadi Tuhan. Siapa sih air kehidupan? Yaitu Yesus. Tapi kalau akar itu kebanyakan air sehingga tidak ada lagi oksigen, itu juga membuat akarnya jadi busuk gitu, dan jadi pohonnya kelihatannya kekar gitu, tapi tiba-tiba tumbang berikutnya. Kenapa? Karena hidup dalam zona nyaman. Makanya kadang-kadang kenapa sih Tuhan yang diizinkan melalui kesulitan supaya terus mencari Tuhan. Itu dari tambahannya saya. Nah, yang terakhir, apa sih yang Tuhan mau kalau supaya doa-doa kita berkenan kepada Tuhan? Yang pertama tadi kan sesuai kehendak Tuhan, pasti sesuai dengan firman Tuhan. Poin terakhir itu dengan penuh keyakinan atau penuh kepercayaan. Di 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15 itu mengajarkan kepada kita, jika kita doa sesuai perintah yang pertama tadi, kehendak Tuhan dan firman-Nya, maka kita miliki keberanian atau percaya untuk datang kepada Tuhan di dalam doa, pasti itu akan didengarkan. Sekalipun ada banyak orang berkata, kok doa saya tidak dijawab, tapi ada yang pasti adalah ada 3 hal ya. Jawaban Tuhan ya, tidak, dan tunggu. Nah, bagian-bagian itu di mana kita harus menunggu waktunya Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Biarlah kita mau memiliki keberanian, kepercayaan datang. Kenapa? Karena Yesus itu tetap yang termanis di dalam kehidupan kita. Biar kita mau akhiri dengan satu kepastian bahwa Dia adalah pribadi yang termanis dalam kehidupan kita. Mengetahui ada kepastian di dalam Tuhan. Jadi melalui doa yang paling penting, kita sedang bergaul, sedang berkomunikasi dua arah ya dengan Tuhan. Dan ada sisi di mana kita membawa ungkapan hati kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan di satu sisi berikan waktu untuk mendengar yang Tuhan mau, sehingga ketika kita mendengar tuntunannya, arahannya, bawalah tuntunan arahannya itu untuk diaplikasikan, sehingga banyak orang mengenal sebagai orang yang berjalan membawa hadirat Tuhan ya, kuasa Tuhan, sehingga tempat-tempat yang dilalui sebenarnya setiap jejak langkah kita itu seperti firman Tuhan katakan, akan menghasilkan lemak yang membawa keharuman buat Tuhan. Saya percaya itu akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan juga di dalam kehidupan keluarga kami. Kalau kami mengalami pertolongan Tuhan dan kami diizinkan melalui lembah kekelaman, kami mau saksikan bahwa tangan Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kami. Dialah yang ada, seperti Daud katakan, Dia yang menuntun aku dalam lembah itu. Dia terus memegang dan Dia memastikan ada gada dan tongkat Tuhan, ada otoritas Tuhan dalam hidup kita. Ada gada yang menyertakan bahwa engkau aman karena aku yang menjagamu. Itu janji Tuhan yang luar biasa, dan itu hanya passing through, hanya melalui lembah, dan kita akan mengalami kemenangan, dan itu yang akan terjadi. Jadi saya percaya biarlah kita mau akhiri dengan satu pujian yang mengatakan engkau yang termanis, dan kami mau mengucap syukur Tuhan kepadamu ya Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku.
katakan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Biarlah cinta Tuhan, kasih Tuhan itu terus ada dalam kehidupan hati setiap Bapak Ibu Saudara, dan mari satukan hati kita mau berdoa pada saat ini. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa karena Engkau baik. Bapa, kami mau berdoa terus dan berterima kasih untuk kesempatan di mana kami bisa menyaksikan kuasa Tuhan, dan oleh karena pertolongan Tuhan kami disembuhkan di bulan Januari, semua karena Tuhan semata yang menolong setiap pribadi kami. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Kami saat ini mau mengangkat tangan kami dan kami mau berdoa bagi Ibu Gembala, untuk Ibu Maya Tahir dan semua jajaran majelis bersama dengan para pengerja dan semua juga pegiat-pegiat daripada di Basilia Menteng. Tuhan, Engkau memberkati bersama semua jajaran full timer. Pakai kehidupan setiap pribadi ya Tuhan. Engkau mengenal betul hati mereka yang begitu taat, yang begitu rindu untuk selalu mencari wajah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan bahkan melalui kegerakan-kegerakan yang sedang terjadi, Tuhan Engkau terus tambah-tambahkan kepercayaan Tuhan bagi Basilia di Menteng. Kami percaya, kami berdoa dari gereja ini akan menghasilkan banyak utusan misi, bukan hanya bagi Indonesia di berbagai daerah, tapi juga sampai ke pelosok penjuru bumi, ke belahan dunia, dan bahkan ada banyak orang-orang yang mengalami hujan pertobatan dan keselamatan, berjumpa dengan Yesus dengan ajaib. Kami percaya ini musim dan waktu di mana setiap anak-anak muda dan bahkan generasi anak-anak bangkit menjadi pengerja-pengerja yang tangguh. Dan seperti dikatakan Nabi Yoel, itu yang akan terjadi ya Tuhan. Kegerakan yang luar biasa terjadi di Basilia Menteng. Kami lepaskan berkat itu turun, dan kami juga berdoa pada saat ini sama-sama berdoa bagi Indonesia. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberikan hikmat Tuhan sehingga waktu yang tepat itu menolong di masa 2021 ini vaksin bisa didistribusikan dengan luar biasa. Biarlah setiap orang yang bertugas untuk mendistribusikan bisa sampai kepada setiap pelosok rakyat Indonesia, sehingga semua kalangan bisa menerima, dan bahkan melalui semua hal yang sedang dicanangkan, Tuhan Engkau ada di dalamnya, sehingga boleh dinyatakan kuat kuasa kesembuhan lepas dari wabah pandemi ini, sehingga nama Tuhanlah yang akan dipermuliakan di atas segala sesuatu. Kami terus memberkati Bapak Presiden Joko Widodo bersama Bapak Ma'ruf Amin dan semua jajaran kabinet dari pusat, pejabat-pejabat yang ada di pusat hingga di daerah-daerah. Kami melepaskan berkat Tuhan, dan berkat yang sama juga terjadi atas setiap gereja-gerejamu, di mana akan dibangkitkan menjadi gereja yang menyatakan suara kebenaran Tuhan, menyampaikan berita Injil, kabar damai sejahtera, sukacita Tuhan, dan Injil kerajaan Tuhan yang akan diberitakan ke banyak tempat. Kami berdoa surga terbuka, dan cara-cara baru terbuka, jalan-jalan terbuka, dan bahkan rumah-rumah terbuka bagi pekabaran Injil, dan bahkan hati terbuka. Begitu juga dengan tangan-tangan yang terbuka. Akan ada banyak dana untuk pelebaran perluasan Injil kerajaan-Mu di seluruh muka bumi ini. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk secara khusus juga bagi tenaga kesehatan. Pakai setiap dokter yang telah berjuang, berkorban dengan memberikan waktu dan tenaga mereka, sehingga banyak dari mereka juga yang terpapar, dan ada beberapa yang bahkan telah meninggal melalui tugas menyembuhkan banyak orang yang terpapar. Kami berdoa buat tenaga kesehatan ini, pakai setiap dokter, setiap juru rawat, dan semua tenaga-tenaga yang ada. Kami percaya Tuhan Engkau menolong, Engkau melihat dedikasi mereka, dan terus mereka tidak kenal jerih lelah, dan mereka juga
yang berpisah dengan keluarga sekian bulan lamanya. Tuhan tolong tetap berkati keluarga dan rumah tangga mereka. Untuk orang-orang yang ngalami terpapar sakit COVID dan kehilangan sanak famili yang dikasihi, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Dan pada akhirnya Tuhan, biarlah nama Tuhan yang terus dipuji dan diagungkan melalui semuanya ini. Biarlah segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku bahwa Engkau Yesus adalah Kristus. Engkaulah juru selamat dan Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan kepada Bapa Surgawi. Dan Engkau yang akan ditinggikan di atas segala sesuatunya. Dan kami mengucap syukur karenanya. Kami siapkan hati kami untuk bisa menerima berkat daripada Tuhan melalui Pastor Andre. Saat ini biarlah setiap kita dimanapun kita ada tetaplah percaya bahwa Tuhan yang mengasihi kita selalu menyediakan berkat-berkat yang selalu baru setiap hari. Saat ini mari arahkan hati kita kepada Tuhan yang menjadi satu-satunya sumber berkat di dalam kehidupan kita, dan kita terima dengan iman, dengan bersyukur, dan dengan penuh sukacita. Umat yang dikasihi Tuhan, teruslah percaya bahwa berkat yang besar yang melimpah daripada Tuhan sudah curahkan atas kehidupan kita semua, dan bahkan berkat itu turun atas rumah tangga, atas usaha, pekerjaan, sehingga semuanya boleh berhasil karena Tuhan yang menyertai. Dan satu hal yang perlu kita percaya adalah oleh karena berkat itulah maka kita juga mampu melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan di setiap hari, di dalam hari-hari yang kita lalui. Dan biarlah kita terus bersyukur kepada Tuhan. Saat ini terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. 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 Tuhan berkati. Tuhan Yesus berkati. Shalom.